Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini tanggal 30 Maret 2020, pelajaran bahasa Indonesia, kita akan memasuki bab baru. Yang sebelumnya materi kita tentang fabel kita tinggalkan dulu, kita lanjut materi bab 6, berkomunikasi secara efektif dan santun melalui surat. Baik, Ananda bisa buka buku halamannya 172. Nah, surat merupakan sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Yang mana kita tahu pada zaman dulu orang berkomunikasi kepada sanak saudara itu melalui surat yang ditulis di atas kertas dan kemudian dikirim melalui pos. Namun untuk sekarang zaman telah berubah dan lebih canggih, ada yang namanya surat elektronik, yang mana bisa berkabar lewat email ataupun lewat medsos lainnya, Messenger ataupun WhatsApp. Nah, lebih memudahkan kita ya dalam berkomunikasi tanpa harus menunggu lama respon untuk balasan dari sang penerima surat. Dalam hitungan detik akan dibalas. Namun masih banyak juga zaman sekarang yang menggunakan surat, mau itu pribadi ataupun surat resmi. Nah, kita masuk materi kita yaitu tentang jenis surat. Melihat dari fungsi, surat itu dibagi menjadi dua. Ada surat pribadi dan ada surat dinas. Surat pribadi umumnya digunakan oleh orang untuk berkomunikasi ya pribadi ya, yang mana digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dalam bentuk komunikasi bertanya kabar kepada sanak saudara ataupun kepada teman yang berada jauh. Dan ada namanya surat dinas. Nah, kalau surat dinas biasanya dibuat untuk kepentingan dinas oleh suatu lembaga ataupun suatu instansi tertentu yang nanti akan dikirim kepada instansi ataupun bahkan perorangan. Nah, ini adalah jenis surat yang dilihat dari fungsi surat tersebut. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Otomatis keberadaan surat sangat penting berada di lingkungan masyarakat. Yang mana kita tahu tadi dari pengertian surat itu karena adalah suatu sarana komunikasi. Jadi di dalam surat, dengan demikian di dalam surat itu mengandung beberapa informasi, pernyataan ataupun pesan yang bisa disampaikan oleh pengirim. Nah, ini adalah pengertian dari surat pribadi. Itu adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi, dimana kita tahu berarti otomatis dia ini bersifatnya bebas, sifat surat pribadi ya. Dan surat pribadi biasanya itu untuk kepentingan pribadi, misal untuk memberi kabar, meminta kiriman uang untuk anak yang berada jauh dari orang tua, ataupun undangan pernikahan ataupun undangan ulang tahun. Dan bahasa yang digunakan pun lebih santai dan lebih bersifat akrab. Nah, itu dia tentang surat pribadi ya. Jadi untuk dilihat dari strukturnya juga antara surat pribadi dan surat resmi nanti akan berbeda. Nah, selanjutnya adalah surat dinas ya. Surat dinas adalah sebuah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk kepentingan dinas. Nah, otomatis antum tahu bahwa surat dinas itu dibuat memang untuk kepentingan dinas, tidak untuk kepentingan pribadi seperti surat pribadi tadi. Dan untuk surat dinas biasanya dikeluarkan oleh lembaga resmi ataupun suatu instansi ditujukan kepada perorangan ataupun instansi lainnya.
Dan untuk struktur dari surat dinas juga memiliki struktur yang sistematis dan kompleks. Ya, di akhir nanti akan dijelaskan mengenai struktur dari surat dinas, harap didengarkan. Nah, itu tadi pengertian dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, ini adalah unsur dari surat dinas. Bisa Anda perhatikan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.